Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa syahr Ramadan bil fadli wal ihsan wa ja'alahu mawsiman linailil afwi wal ghufran unzila fihi al-Qur'an hudan wal furqan. Allahumma salli Allahumma ya Rabb Ramadan wa munzil al-Qur'ani fih nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka fasalli wa sallim ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man yuwalih wa farrij 'anna wa 'anil ummati kulla hammin wa ghammin wa karbin nahnu fihi wa ballighna min kulli khairin fawqa ma nartaji waj'alna mimman ta'fu anhu wa tu'afi wa tarda anhu wa turdi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali, bertatap muka kembali dalam kegiatan rutin kita, yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu agama. Pada pagi hari ini seperti biasa kita akan belajar bersama-sama tafsir daripada surat Yasin dan juga fikih puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri manfaat dari apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa sudah tanggal 14 Ramadan. Ya, sudah pertengahan bulan Ramadan. Nanti malam ke 15. Malam pertengahan Ramadan bertepatan dengan malam Jumat. Ada beberapa berita ataupun yang masuk kepada saya yang bertanya masalah huru hara yang terjadi pada tanggal malam 15 Ramadan atau malam pertengahan bulan Ramadan yang bertepatan dengan malam Jumat. Ada yang ngomong bahwa nanti ada dukhon, ada asap, nanti ada komet. Kemudian ada yang ngomong nanti ada suara dentuman keras sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan menyebutkan waktu apabila pertengahan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat persis. Ini nanti malam Ramadan bertepatan dengan malam Jumat. Kita berharap mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Cuman saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh seorang ulama yang ahli dalam hal tanda-tanda kiamat. Orangnya masih hidup. Namanya Al-Habib Abu Bakar Adni. Waktu saya belajar di Tarim Hadramut, sebelum saya pulang saya sawan ke beliau, dikasih karangan beliau setumpuk segini. Kitab-kitabnya masih ada. Beliau penemu fikih tahawulat. Kalau mungkin umumnya kita rukun agama itu ada 3. Iman, ihsan, Islam, iman, ihsan.
Ya kan, ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Ini diambil, kenapa rukun agama 3? Diambil dari hadis tentang malaikat Jibril yang waktu itu nyamar jadi lelaki, jadi seorang yang bagus yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau Nabi Muhammad sedang bersama dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian malaikat Jibril ini tanya, "Ya Rasulullah, beritahu saya tentang Islam." Dijawab, Islam ada 5, syahadatu alla ilaha illallah dan seterusnya, seperti yang kita tahu dari rukun Islam. Akhbirni anil iman, beritahu saya tentang iman. Disebutkan sama Nabi Muhammad, rukun iman ada. Kemudian apalagi ihsan, beritahu saya tentang ihsan. Kau beribadah menghadap Allah seakan-akan kau melihatnya, kalau nggak bisa Allah pasti melihat kamu. Ini rukun ihsan. Nah, ulama hadirin dari hadis ini mengambil satu prinsip hukum bahwa rukun agama itu ada 3. Ini umumnya ulama. Rukun iman, rukun Islam, rukun. Cuman Habib Abu Bakar Adni mengatakan rukun agama ada 4. Bukan 3 tapi kok bisa? Dalam hadis itu hadirin, hadis Jibril ketemu Nabi Muhammad disaksikan para sahabatnya. Ya, sahabat pun tahu setelah malaikat Jibril ini pergi. Ya, di situ malaikat Jibril tanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Kapan kiamat? Kata Rasulullah, yang ditanya dan yang bertanya nggak tahu kiamat itu kapan. Kemudian tanya lagi malaikat Jibril, "Apa tanda-tandanya?" Nah, di sini muncul rukun agama yang keempat. Apa itu? Tanda-tanda kiamat. Karena disebutkan juga bareng dengan iman, Islam, ihsan. Makanya beliau rukun agama, ulama yang lain rukun agama 3. Iman, Islam, ihsan. Kita pun mungkin tahunya 3. Iman, Islam, ihsan. Cuman beliau ngomong 4. Apa yang keempat? Tanda-tanda kiamat. Dan memang disebutkan oleh malaikat Jibril oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau menyusun sebuah fikih yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Jadi kalau mungkin saat ini hadirin, siapa yang paling ahli tanda kiamat? Ya beliau. Bukan ahli kiamat, ahlinya tanda kiamat. Nah, beliau yang yang memahami, yang menyusun ya ilmu tentang fikih hari kiamat ini pun mengatakan, dalam artian beliau nggak setuju dengan omongan orang yang mengatakan nanti Ramadan ini akan terjadi dentuman keras, akan terjadi. Nah, Habib Abu Bakar ngomong, itu yang ngomong seperti itu belajar fikih tahawulat enggak? Fikih tahawulat itu fikih tentang hari kiamat. Belajar fikih tahawulat enggak? Atau cuman racik sana racik sini, masukkan, oh ada dari NASA meteor datang, dipaskan dengan hadis ini. Oh ada hadis ini di-compare dengan hadis ini dan lain sebagainya. Apa hanya seperti itu? Ya artinya beliau menunjukkan beliau ini menyalahkan orang yang mengatakan bahwa akan terjadi di malam ini ya dentuman keras atau dukhon atau meteor dan lain sebagainya. Jadi hadirin, balik lagi kepada pelajaran kita tafsir yang kemarin bahwa semua yang ada di jagat raya ini sudah diatur dan disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa dikait-kaitkan. Meteor ini jalannya kemana? Oh ini meteor akan bertabrakan dengan bumi. Allah sudah ngatur jalannya. Kalau memang Allah menghendaki bertabrakan dan bumi hancur, ya berarti kiamat sudah. Ya. Tapi kalau Allah nggak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Seperti itu. Loh ini buat kita waspada. Adanya hadis ini, adanya kejadian meteor akan nabrak, kita digabung ini supaya kita waspada. Supaya ya kalau mau waspada hadirin, kata Habib Abu Bakar, kalau mau waspada setiap saat seharusnya kita waspada. Kenapa? Sebab tanda kiamat ini sudah banyak di depan kita hadirin. Bukan cuman ini tok, bukan cuman suara dentuman keras saja. Tanda kiamat sudah banyak. Kenapa kamu nggak waspada tiap saat? Apa tandanya kiamat? Laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki. Ada nggak? Ada banyak. Ini tanda kiamat hadirin. Kemudian pakaian wanita setengah telanjang. Ada nggak? Banyak hadirin. Ini tanda kiamat.
ilmu agama semakin hilang. Ada enggak? Banyak. Ini tanda-tanda kiamat kata beliau. Harusnya lebih waspada. Di depan mata kita ini banyak tanda kiamat yang seharusnya kita waspada. Bukan hanya malam ini kita waspada, tapi setiap saatnya, setiap harinya kita waspada. Lalu bagaimana, apakah akan terjadi dan sebagainya? Ya wallahu a'lam. Cuman kata beliau ini sempat ngomong sedikit, memberikan bocoran. Itu kalau terjadi malam Jumat pertengahan Ramadan ada suara dentuman keras, sebelumnya itu ada gerhana matahari dan atau gerhana bulan. Ramadan ini kan belum ada gerhana, jadi enggak gitu. Ya kita harapannya enggak, mudah-mudahan aman semuanya. Amin. Kira-kira dong mesti kiamat ke pribe nanti. Gimana? Keter ya, kan bukan dengan gua apa puasa gitu. Yaumul Qiyamah, yaumul atau yaumul akhir. Yaumul akhir artinya hari terakhir itu hari terakhir. Setelah itu nggak ada malam lagi. Setelah itu nggak ada malam lagi. Cuman kalau mau dilihat tanda kiamat yang bulan sama matahari belum terbit 3 hari, ini belum ada juga, berarti belum kiamat. Insyaallah sidawa. Pengennya menangi kiamat apa ora? Pengennya menangi kiamat apa ora? Enggak pengen menangi. Orang pengen menangi. Ya wis nyoba pada orang pengen menangi, pengennya dawa umur, sehat afiat, rezekinya gampang, akeh dunianya aman sentosa. Ini harapan kita hadirin. Cuman enggak usah khawatir sudah. Wis pasrah saja. Kalau mau buat waspada, setiap saat kita harus waspada hadirin. Sebab yang namanya maut menjemput kita itu tanpa permisi. Waspada sudah. Untuk perbanyak amal soleh, menghindari maksiat dan lain sebagainya. Kalaupun terjadi ya memang harus terjadi, memang kita nggak ngerti. Cuman tanda-tandanya memang tanda besarnya belum semuanya hadirin. Artinya Imam Mahdi belum muncul, kemudian Dajjal, kemudian Ya'jud wa Ma'jud, kemudian Nabi Isa. Ini belum ada. Nabi Isa nanti turun lagi hadirin. Nabi Isa nanti turun lagi. Dan Nabi Isa nggak pakai syariatnya beliau, pakainya syariat Nabi Muhammad. Nanti sholat seperti sholatnya, nggak seperti syariatnya beliau. Beliau kan punya syariat sendiri. Setiap Nabi punya syariat sendiri. Dan nanti Nabi Isa nggak pakai syariatnya Nabi Isa, pakainya syariat kita. Dan nanti hadirin yang dimuliakan Allah, ya ini keyakinan kita yang harus kita sampaikan ya yang harus kita sampaikan. Nanti Nabi Isa pun artinya akan mencari, akan menjelaskan, akan membenarkan ajaran baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu keterangan mengatakan, kalau nggak salah Imam Ghazali dalam Ihya-nya, Nabi Isa itu waktu diangkat, beliau kan nggak disalib nih, nggak dibunuh beliau. Keyakinan kita Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Di mana? Wallahu alam. Waktu diangkat Nabi Isa dalam keadaan bujang hadirin. Masih jomblo. Masih bujang, ya kan? Nanti turun akan menikah juga. Akan menikah. Ya bokat nyonta husnudzon, mungkin yang teman-teman kita yang belum nikah bokat pan kawine ngenteni Nabi Isa. Ya. Kita lanjutkan hadirin yang dirahmati Allah. Pokoknya kita berharap yang baik, yang enak-enak saja hadirin. Saya ini mikirnya begini, kalau seandainya benar malam ini akan terjadi huru-hara fitnah, seandainya benar, tentunya guru-guru kami bakal memperingatkan. Yo, masa Habib Umar mau diam saja sih? Ya, masa habaib-habaib lain dari guru-guru kita mau diam saja? Ada yang seperti ini mesti akan memberi peringatan. Intabi, hati-hati. Wahai murid-muridku, wahai kaum muslimin, syuf ini akan ada kejadian semacam ini, akan. Tapi ada kenyataannya beliau sampai detik ini belum memberikan komentar tentang masalah itu. Jadi ayam-ayam saja, dibikin santai saja. Cuma ya tetap waspada barangkali maut menjemput kita. Ya kalau maut sih kapan waktunya, pasti menjemput kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal qamara a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta junil qadim. Wal qamara ay qaddarna lahu manazila, dan bulan ini kami pastikan manazila tempatnya, hatta ada sehingga kembali lagi kal urjunil qadim, seperti al urjun. Urjun ini kalau dalam pohon korma ini apa ya namanya, tempat buah. Ada pelepah yang enggak keluar buahnya, keluarnya daun. Ada lagi pelepah yang nantinya ini akan ada tangkai-tangkai kormanya. Nah, itu namanya urjun. Apa bahasa kita? Kalau dalam saya lihat sekali lihat di terjemahan ini seperti manggar. Manggar saya malah nggak paham ini manggar. Hah? Manggar namanya. Itu manggar yang tempatnya buahnya. Iya, mungkin kelapa jenisnya sama dengan korma, masih satu keluarga, jenis palem ya mungkin ya. Jadi ya ini manggarnya, pang, istilahnya apa ya? Pang sing ngetokna buah. Setelah pang nanti kan ada tangkai. Setelah tangkai baru ada korma. Lah ini urjun ini tempatnya tangkainya korma. Ya, tangkai kemudian buah. Ya, buah ada di tangkai, tangkai ada di urjun. Nah, ini urjun namanya. Ya. Jadi bulan ini diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berada jalurnya di tempatnya itu, dan nanti akan kembali lagi mulai dari kecil, mulai hilal bulan kecil sampai di tengah-tengah. Ini sekarang nih malam 15 ya. Nanti malam bakal terang di tengah-tengah. Nanti kembali lagi ke kecil lagi. Nah, ini kembali lagi ke kecil lagi, kal urjunil qadim, seperti urjun yang tua. Ya. Manggar ini, urjun ini kalau sudah tua melengkung, kemudian warnanya kekuning-kuningan. Kalau masih muda agak putih warnanya. Agak putih, kemudian nanti terus sampai ke kuning-kuningan dan melengkung nanti. Jadi dari kecil kembali ke kecil lagi. Qara'a Ibnu Katsir wa Nafi' wa ahlu Basrah wal qamaru birraf'i liqaulihi ta'ala wa ayatul lahumul lailu. Ya. Jadi ada lagi yang membaca bukan wal qamara. Itu apa bacanya, Bud? Wal qamara apa qamara? Wal qamara. Ada lagi yang membaca wal qamaru. Kalau membacanya qamaru boleh? Boleh. Karena apa? Ngikuti ayat sebelumnya. Wa ayatul lahumul lailu. Ya, al-lailu pakainya rafa, pakainya dhamma. Ini ilmu nahwu. Saya enggak akan menjelaskan kaidah nahwunya. Lailu akhirnya apa? Wal qamara dibaca wal qamaru. Jadi seakan-akan seperti wa ayatul lahumul qamaru. Ya, karena terusannya ayat ini. Ya, cuman sebagian membaca bin nasbi liqaulihi qaddarnahu ay qaddarna al qamara. Jadi dibacanya wal qamara qaddarnahu manazila hatta adagal urjunil qadim. Wa huwa audul azqi kal urjunil qadim, yaitu audul azqi, ya, kayu pelepah, ya, allazi alaihi syamarih. Lah ini tangkai ini namanya syamarih, tempatnya syamarih. Syamarih ini tangkainya korma. Syamarih ini tangkai, kalau di buah yang gerombol namanya syamarih tangkainya. Lah syamarih ini nempelnya di urjun, Fasyabbahal qarihi fi akhiril manazil bil urjun wal murad bil qadim al atiq.
Ya, jadi nanti bulan ini kembali menjadi kecil seperti urjun bil qadim, kal urjunil qadim. Qadim ini yang tua. Ya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dan tidaklah matahari, nah, apa Bud? Artinya Bud? Dan tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Nah, matahari nggak mungkin ngejar bulan, sudah ada tempatnya masing-masing. Ya, sudah ada tempatnya masing-masing. Aila yadkhulun naharu 'alal lail. Artinya apa? Tidaklah siang hari ini masuk ke dalam malam. Qabla qidaihi, sebelum siang hari ini selesai masanya. Ya, jadi gantian. Bal huma yata'aqabani bihisab. Dan ini gantian hadirin, sudah ditentukan waktunya dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaji'u ahaduhuma qabla waqtihi. Tidak akan datang salah satunya sebelum waktunya. Wa qila la yadkhulu ahaduhuma fi sultanil akhar. Ya, artinya matahari kalau mau diibaratkan hadirin, matahari itu punya kerajaan sendiri, bulan itu punya kerajaan sendiri. Siang hari punya raja matahari, malam hari punya rajanya apa? Bulan. Sudah ini ada aturannya sendiri-sendiri, nggak mungkin saling menyusul. Ya, kecuali nanti kalau dekat hari kiamat baru gabung antara siang dan malam. Faida istama'a ay faida adraka kullu wahidin sahibahu qamatil qiyamah. Kalau sudah siang dan malam gabung, matahari dan bulan bertemu, maka berarti hari kiamat akan terjadi. Wa qila la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara ay la tajtami'u ma'hu fi falakin wahid. Ada yang mengatakan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, ini artinya tidak akan bertemu ya, satu dengan yang lainnya itu di jalan yang satu. Artinya masing-masing punya jalannya sendiri, nggak akan ketemu hadirin, tidak akan bertemu. Walal lailu sabiqun nahar, begitu pula malam tidak bisa mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun, dan semuanya sudah ditentukan jalannya masing-masing. Wa kullun fi falaki yasbahun artinya apa aja? Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Pada garis edarnya. Jadi masing-masing beredar pada garis edarnya. Yasbahun ini sebenarnya artinya renang. Artinya mereka berenang ini dalam, sudah ada jalurnya masing-masing. Sudah ada jalurnya masing. Aila yattasilul lailu bilailin, tidak mungkin nyambung malam dengan malam. Ada yang mengartikan demikian. Bal yakunu bainahuma naharun, antara malam yang satu dengan malam berikutnya ini ada siang hari fasilun sebagai pembeda, sebagai pembatas. Walikulli wahidin minhuma falak, dan setiap dari keduanya itu ada jalannya, ada garis edarnya. Falakun azim, dan jalannya itu besar hadirin. Yajri fi dzalika kama tajri al-hitanu fil bahri. Jalannya, saking besarnya jalannya matahari dan bulan itu hadirin, diibaratkan di sini seperti jalannya ikan besar yang ada di lautan, jalan di lautan. Kan jalannya besar tuh. Ewak-ewak paus. Ya, sekalipun ikannya itu besar karena jalannya di lautan, lautan ini besar, ikan paus kelihatan kecil hadirin. Karena apa? Karena tempatnya besar. Wa alam, ketahuilah, anna 'azama syamsi mi'atun wa sab'una mithla 'azamil ardi. Besarnya matahari ini hadirin, kalau dalam tafsir ini sekitar 170 kali besarnya bumi. Besarnya matahari 170 kali besarnya bumi. Kalau di pelajaran fisika gimana? Ada yang ingat nggak? Gimana Pak Guru? Matahari sama bumi besar matahari, ya kan? Gedenya sepira matahari menurut perhitungan ilmu fisika. Coba di googling berapa besarnya matahari.
Orang ngerti? Kalau di sini 170 kali besarnya bumi. Ini besarnya matahari. Kemudian wa 'azamul qamar sab'una mithlu 'azimil ard, dan besarnya bulan ini 70 kali besarnya bumi. 70 kali besarnya bumi. Wa kana mutasawiyaini fil launi fi ibtida'i khilqati. Dulu ini hadirin waktu diciptakan pertama kali, ini supaya kita tahu nih, matahari dan bulan dulu waktu diciptakan pertama kali sinarnya sama. Terangnya sama. Matahari terang sebagaimana yang pernah kita dan nahar dan antara malam dan siang. Fa amarallahu taala Jibril alaihi salam kemudian hadirin karena nggak bisa dibedakan mana siang hari, mana malam hari karena sinarnya sama, maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengusap bulan. Malaikat Jibril untuk mengusap bulan. Akhirnya bulan diusap sama malaikat Jibril dengan sayapnya. Cahayanya berkurang. Dan item-item yang kita lihat di bulan, kan bulan ada item-itemnya tuh, tahu kan? Kalau bulan kan coba bersinar pasti ada item-itemnya. Itu adalah bekas usapan swiwine malaikat Jibril. Bekas sayapnya malaikat Jibril. Loh, bisa bayangkan hadirin. Tadi dikatakan bulan ini besarnya 70 kali lipat daripada terus Jibril gedene sapira. Jibril besarnya seberapa ini? Dalam satu keterangan Rasulullah pernah melihat wujud aslinya Jibril. Ini kakinya saja jaraknya bainal masyriq wal maghrib. Antara timur dan barat panjangnya kakinya Jibril. Aslinya Jibril itu hadirin, Jibril ini besar sekali, nggak cukup masuk dunia. Makanya kalau ke dunia, ke bumi ini ketemu Rasulullah nyamar. Kalau wujud aslinya ya nggak bisa. Jadi cuman diusap dengan swiwine Jibril. Ini bulan yang tadinya sinarnya seperti matahari berkurang sinar. Ya. Kemudian apa? Kemudian ada bekas hitam tuh di bulan. Kalau menurut di tafsir ini itu adalah bekas usapannya malaikat Jibril. Nggak dideleng ya. Besok malam nih, entar malam dilihat ada bulan purnama, lihat. Masih ireng-irengnya, nggak sempurna sinarnya, ada hitam-hitamnya sedikit. Itu bekas usapannya malaikat Jibril. Wa zada nuru syamsi kama qala Allah taala, kemudian bertambahlah sinarnya matahari. Sebenarnya matahari sinarnya enggak tambah, cuman karena bulannya meredup akhirnya matahari paling terang. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsira. Kami menghapus tanda-tanda malam dan kami jadikan tanda-tanda siang mubsira, tambah cahayanya. Oh, ternyata malam pernah dihapus cahayanya hadirin. Lah ini siapa yang menghapus? Malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa khalaqal qamara fi sama'id dunya wa khalaqa syamsa fi sama'ir huma yajri fi falakihi yastami'ani qurbal qiyamati kama bayyanahu. Bulan ini diciptakan di langit dunia agak rendah, tapi matahari diciptakan di langit keempat. Dan setiap darinya itu berjalan di garis edarnya masing-masing, ada relnya masing-masing. Ketemunya kapan? Nanti kalau dekat dengan kiamat, sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan. Jadi nanti ketika kiamat, matahari dan bulan akan tertahan di bawah arsy ya selama 3 malam. Makanya saat itu nggak siang-siang karena mataharinya nggak muncul-muncul. Kemudian setelah 3 malam Allah perintahkan kepada matahari dan bulan terbit bersamaan di sebelah barat, sampai dari barat kemudian ke tengah. Ketika sampai di tengah, dua-duanya ada, bulan sama matahari. Kayak tosti, ya, katosti kata tafsir ini, seperti nampan. Ya, oleh malaikat Jibril dibalikkan lagi ke barat.
Ya, kemudian setelah itu normal kembali, bulan matahari terbit dari arah timur, tapi waktunya nggak lama. Ya, diibaratkan seperti kuda yang lahiran sedurunge bisa ditumpaki, sudah datang hari kiamat. Kalau manusia lahiran ya 40 dina paling secuil kan, sampai sewidak dina baru bisa ya kan. Cuman kalau hewan nggak selama itu hadirin, itu manusia 40 hari 60 hari maksimal nifas itu. Cuman kalau hewan nggak lama hadirin, mungkin hewan rong dina be langsung bisa ya. Punya orang ngerti dunia hewan ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yadullahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Nah, ini cerita ini sudah apa ya? Belum. Dan tandanya lagi, satu tanda lagi untuk mereka, ya untuk orang kafir dan untuk kita hadirin. Sesungguhnya kami hamalna, memikul kami, ya Allah memikul, Allah menyelamatkan dzurriyyatahum, anak cucu mereka. Sekalipun tulisannya dzurriyyatahum hadirin, dzurriyyatahum ini artinya anak cucu ya, cucu mereka. Tapi di sini maknanya adalah kakek buyut mereka. Dan satu tanda bagi orang kafir, bagi mereka, bagi kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memikul, menyelamatkan kakek buyut mereka ya, fil fulkil mashhun, di dalam perahu yang penuh dengan penumpang. Maksudnya siapa? Ingat hadirin, ya, umat manusia ini dulu ini kenapa kita bisa wujud sampai sekarang? Itu karena dulu kita selamat, ikut perahunya Nabi Nuh. Ya, kalau seandainya kita termasuk apa istilahnya, pati-pati panjenengan urip, berarti keturunan mereka yang ikut perahunya Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh, mereka yang ada dalam kapal semua diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Allah kasih ilham, kasih wahyu sama Nabi Nuh untuk bikin kapal menyelamatkan umat manusia yang beriman masuk. Cuman setelah itu ya, anak turunannya ada yang macam-macam sudah, ada yang iman, ada yang ingkar sampai sekarang. Ini kita ini hasil dari diselamatkan oleh Allah dulu waktu di zaman Nabi, kakek moyang kita itu dulu selamat mengikut Nabi Nuh. Kalau seandainya nggak selamat ya berarti nggak hidup sampai sekarang, sudah nggak ada keturunannya. Pati-pati wujud sampai sekarang berarti kita keturunannya yang selamat ikut Nabi. Qara'a ahlul Madinah wa ahlu Syam wa Ya'qub. Ya, ahli Madinah, penduduk Madinah dan penduduk Syam serta Imam Ya'qub. Ya, dzurriyyatihim, pakainya jamak, bukan dzurriyyatahum. Ya, kalau kita kan bacanya wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, ini pakainya jamak. Wal ajdad, yang dimaksud dengan dzurriyah ini aslinya artinya cucu. Cuman yang dimaksud adalah al-aba, nenek moyang, al-ajdad, kakek moyang sudah. Wasmu dzurriyah yaqa'u 'alal aulad. Ya, sedangkan arti dzurriyah sendiri ini artinya anak cucu. Al-mashhun, yang penuh dengan penumpang, ai al-mamlu wal murad bil fulki safinatun Nuh alaihi salatu wasalam. Yang dimaksud perahu dalam ayat ini adalah perahunya Nabi Nuh, lebih tepatnya bahtera hadirin, kapal besar. Wa haula'i min nasli man humila ma'a Nuhin alaihi salatu wasalam. Ya. Wa kanu fi aslabi abaihim. Ya. Jadi Allah ini menyebut wa dzurriyyatahum ini, ya, kita ini hadirin sebenarnya itu apa yang akan keluar dari sulbi kita ini semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dulu Nabi Nuh dan pengikutnya itu
yang akan keluar dari sulbi mereka itu siapa saja anaknya, sampai tahun berapa, sampai abad keberapa, sampai hari kiamat. Ini semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gemian yang zamannya Nabi Nuh itu, waktu ada orang yang selamat, itu yang selamat itu sudah ditentukan. Oh ini si A, si melu Nabi Nuh, dia bakal duwe anak, arane Budi. Urip nang tahun 2020, aslinya cepu, uripnya nang Debong misalkan. Sudah ada itu, sudah ditentukan sama Allah. Termasuk kita ini, yang disulbi kita ini hadirin, yang disulbi kita ini, ya, kita mau punya anak berapa? Nanti anak kita mau punya anak berapa? Anak kita mau punya, itu sudah ditentukan sama Allah hadirin. Ya, sudah ditentukan sama Allah. Jadi apa yang ada dalam kapal ini, ya artinya kita ini pun diselamatkan ya karena sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala waktu ada di kapal. Ada yang mengatakan lagi kapal di ayat ini adalah safinatu hada zaman wa dzurriyyatahum. Kapal zaman ini dan anak cucunya fis safinah yang ada di dalam kapal. Allati tajri fil bahri wa laysa laha yadun wa rijlun taqta'u masirata 20 yauman fi yaumin wahid. Ya, jadi kapal ini dibikin hadirin enggak punya tangan, enggak punya kaki, cuman bisa memotong perjalanan sebanyak sejauh 20 hari. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wallahu a'lam. Ya, jadi ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat. Wis pokoke melu ngaji berapapun jumlahnya, atau 5 wong setengah, wis insyaallah sing penting ngaji. Ya sing penting ngaji. Yang di rumah yang online, yang penting online sudah dengarkan, disetel videone rongokna, pan dirongokna kenang ngantuk kena sing penting disetel. Insyaallah berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan fikih puasa kita hadirin sampai pada hal-hal yang membatalkan puasa. Al-mufattirat tsalis, yang membatalkan puasa yang ketiga adalah al-junun walau lahdhah. Al-junun walau lahdhah, gila sekalipun gilanya sebentar. Lagi puasa jam 1 awan edan. Jam 1 awan apa? Edan. Ana wong sing edan kadang-kadang waras ana. Ya kenapa sing nyekel duit ora edan, ning ora nyekel duit edan. Cuma bener-bener edan loh ya, bukan main edan. Ana wong sing edan temenan, ana wong sing main edan. Ini bener-bener gila. Sekalipun gilanya sebentar, maka membatalkan puasa. Kalau enggak disengaja hadirin gilanya, enggak disengaja ini, maka tidak wajib qadha dan enggak wajib fidyah. Enggak wajib qadha dan enggak wajib. Kemudian yang berikutnya yang keempat al-ighma'u was-sukru. Yang keempat yang membatalkan puasa adalah pingsan dan mabuk. Idza amma jami'an nahari, apabila terjadi sepanjang siang. Jadi pingsan sing esuk anjuk sore, klenger. Maka batal puasanya. Lenger esok anjok ada ya mungkin saja wong turu rong dina beana apa maning. Ada yang katanya saya nggak tahu benar apa enggak, ana wong ilang ya, seminggu digoleki ora ketemu, tahu-taunya di bawah kolongnya kasur hadirin, nang longane dipan. Jadi turu sampai 3 dina atau seminggu dia tidur nggak merasakan apa-apa. Golek iki wis lapor polisian apa? Barang lagi beres-beres ndelengna ngisor longan ana wong nang kono, urip maning seminggu. Nah, ada yang seperti itu. Wa amma idza afaqa walau lahdatan wahidan sahha shaumuhu wa huwal mu'tamad inda Ramli. Apabila sadar walaupun sebentar, di siang harinya ada sadarnya walaupun sebentar, maka sah puasanya. Ini menurut Imam Ramli. Wa inda Ibnu Hajar yabtulu idza ta'adda bihi walau lahdatan. Kata Imam Ibnu Hajar, batal itu puasa apabila sengaja, sekalipun pingsannya sebentar. Loh, pingsan bisa sengaja? Bisa.
Sudah tahu saya kalau menghirup alkohol atau menghirup lem, nyung bisa pingsan. Ada lem nih, lem iPhone apa. Pelanggar bisa. Udah ngerti tahu itu bakal pingsan, kok dihirup. Ini berarti sengaja. Sekalipun pingsannya hanya 1 menit, batal puasanya. Karena sengaja. Wa qala akharun, dan yang lain berpendapat la yabtulu, tidak batal illa idza ta'adda, kecuali apabila sengaja, wa amma jami'an nahar, dan terjadi sepanjang hari. Kalau Ibnu Hajar mengatakan sengaja walaupun hanya sebentar. Cuman yang lain mengatakan sengaja tapi sepanjang hari, enggak ada sadar-sadarnya, maka berarti ini apa istilahnya, batal puasanya. Nanti yang lebih jelasnya lagi di artikel saya itu ada itu. Yang kelima al-mufattirul khamis, yang kelima al-jima'. Yang kelima adalah jima'. Ya, nggak perlu saya artikan ya. Idza jama'a, apabila jima' seseorang, walau fi duburin, sekalipun lewat dubur, au bahimah, atau mungkin sekalipun dengan hewan, naudzubillahi min dzalik, ya. Amidan, sengaja, enggak karena terpaksa. Aliman bitahrim, tahu tentang keharamannya. Mukhtaron, dengan usahanya sendiri, enggak dipaksa, ya. Amidan ini sengaja, enggak lupa. Kemudian mukhtaron, dengan usaha sendiri, bukan dipaksa, batala shaumuhu, maka batal puasanya. Idza afsada shaumahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tammin athimin. Apabila rusak puasanya seseorang di bulan Ramadan sehari penuh dengan jima, dengan apa? Jima, maka dia ini berdosa. Dia ini apa? Berdosa. Dan bukan hanya dosa saja hadirin yang didapat, tapi ada 5 hal yang akan dia dapatkan. Yang pertama, luhuqul ithim, dia berhak mendapatkan dosa. Wujubul imsak, ya, sekalipun dia batal puasanya, tapi tetap dia harus menahan, tidak boleh makan minum sampai sore sebagai hukuman atas dirinya. Yang ketiga, wujubut ta'dzir wa huwa ta'dib minal hakim. Yang ketiga, harus dihukum sama hakim, sama pemerintah. Harus dihukum. Wa yakunu li ghairi taiban, ini bagi orang yang mau tobat, cuman kalau tobat ya udah enggak masalah. Yang keempat, wujubul qadha, harus diqadha. Yang kelima, wujubul kafarah al-udma. Yang kelima, wajib bayar kafarah besar. Wahya ahadu salasati asya'a murattabah. Dan ini adalah kafarahnya 3 hal. Ya, fala yantaqilu ila al-khaslati tsaniyah illa idza ajaza amma qablaha. Enggak boleh berpindah dari derajat yang 1 ke 2 atau ke 3, ya. Kalau memang benar-benar dia itu mampu boleh, kalau enggak, kalau memang masih mampu harus. Yang pertama, itqu raqabatin mu'minatin. Yang pertama adalah membebaskan budak yang beriman. 1. Oh, enggak ada budak, Bib. Baru yang kedua, syiyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak boleh bolong. Dalam 2 bulan 60 hari harus berturut-turut. Kalau sampai bolong, diulangi lagi dari awal. 30 hari lancar, 40 hari lancar, hari ke-50 enggak puasa, ulangi maning kunci awal. Ini hukumannya. Yang ketiga, id'amu sittina miskinan likulli miskinin mud. Yang ketiga adalah memberikan 60 fakir miskin makanan, setiap fakir miskin itu dikasih 1 mud. Yang paling 3 ringan, cuman nggak boleh langsung ketiga. Harus, kalau kita nggak ada budak berarti harus apa? Harus puasa. Dan poin pentingnya hadirin, wa tajibu hadhil kafarah 'ala rajul la 'ala mar'ah. Ini kafarah hanya berlaku untuk laki-laki saja.
Yang perempuan enggak berlaku. Wa tadakkarul kafarah bi takarruril ayyam, dan kafarah ini terus berlaku. Ente belum bayar tetap berlaku sampai kapanpun. Sampai kapanpun tetap berlaku. Oh, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal. Ini saja hadirin yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan. Insyaallah ketemu lagi nanti sore di waktu dan di channel yang sama. Mudah-mudahan yang kita pelajari malam ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli al-qudri unsa wa zakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardati qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla anbiya ulama na'dha bil khair wa nufa kulla syar, rabbana wa aslih lana kulla syun wa akhirna bir ridha minka العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا أشرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تنزل لكل حوبة واستر لنا مرتي آمين روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة بالمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول مصطفى الرسول نضى بكل سول بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدد قصص صحبه